Jin mendapat pengakuan sebagai pria 3 menit 34 detik setelah penampilan BTS di BBC Live Lounge. BTS tampil di BBC Live dan mengcover lagu I'll Be Missing You. Jin mendapat pengakuan dari publik setelah mendemonstrasikan falsetto dan vibrato yang menakjubkan. Bukan rahasia lagi kalau Jin menjadi viral karena vokalnya setiap kali BTS mengadakan pertunjukan bernyanyi langsung. Tidak peduli apa, warna vokalnya yang unik dan kemampuannya yang luar biasa bersinar di seluruh lagu. BTS mengcover I'll Be Missing You yang diisi dengan pujian, terutama untuk vokal Kim Seokjin dan falsetto di bagian akhir. Orang-orang memuji harmonisasi Jungkook dan menyebut Jin MVP dari lagu ini. Jin memiliki daftar nama panggilan yang sangat panjang yang diperolehnya saat menjadi viral untuk vokal. Fans juga menyebutnya sebagai MVP dari cover stage BTS. Kali ini Jin disebut sebagai pria 3 menit 34 detik karena orang-orang jatuh cinta dengan suaranya pada waktu 3 menit 34 detik di video. Media Korea memanggil Jin pemilik suara seperti susu dan memujinya karena nyanyian langsungnya. Sebagai penyanyi tenor yang lahir secara alami, Jin membuat malam musim panas menyenangkan bagi penonton dengan falsetto stabil, nada jernih, murni, dan harmoni yang manis dan indah. Fans menulis, apa yang paling saya sukai dari nada falsetto dan nada lembut Seokjin adalah bahwa dia adalah seorang belter alami, yang berarti ketika dia memberi kita nada yang lebih lembut dalam nyanyiannya, dia menggunakan kontrol vokal dan keahliannya selama bertahun-tahun. Cemerlang, saya suka orang-orang yang ahli dalam keahlian mereka. Adalah sah untuk mengatakan bahwa Jin membawa peran suara paling stabil dalam grup. Dia memberinya lebih banyak warna dan membuatnya lebih emosional. Selain itu, Jin selalu memberikan teknik pertunjukan yang sangat sempurna dari segi teknik yang membantunya mendapatkan semua perhatian penonton. Ishak Choi mengatakan, ketika suara 4 vokalis bersatu untuk bergegas ke klimaks lagu, suaranya berfungsi sebagai mesin yang selanjutnya meningkatkan lonjakan. Kemudahan dan kehalusan yang dimiliki Jin dalam mengubah nada sungguh menakjubkan. Kim Seokjin adalah raja viral, itu sangat ikonik darinya. Itu juga merupakan awal dari dirinya mencap dirinya sebagai worldwide handsome. Yang kedua, korban dugaan bullying, ungkap manajer ITZY menghubungi teman sekelas Lia untuk melihat seperti apa dia. Terduga korban bullying sekolah dari Lia ITZY telah memperbarui dengan posting baru secara online mengenai situasi tersebut. Orang A yang dibebaskan setelah memposting postingan dugaan kekerasan sekolah secara online tentang Lia telah mengunggah postingan baru secara online pada tanggal 27 Juli, sebuah postingan dengan judul "Saya adalah orang yang memposting tentang kekerasan sekolah Lia ITZY" diposting ke sebuah kafe daun. Dia menulis, "Saya adalah orang yang memposting artikel tentang kekerasan sekolah Lia di kafe yang berbeda. Saya memperdebatkan apakah akan memposting ini atau tidak karena saya tahu bahwa ini mungkin sesuatu yang beberapa orang akan lupakan dan tidak ingin tahu. Tapi yang saya inginkan hanyalah permintaan maaf. Tapi saya merasa stres melihatnya berpromosi tanpa penjelasan apapun. Dia bahkan muncul dalam mimpiku dan sepertinya semua orang salah paham di beberapa bagian. Jadi aku memutuskan untuk memperbaikinya melalui postingan ini." Dia melanjutkan, "Pertama, orang yang menulis bahwa dia diintimidasi adalah saya dan teman lain A. Kami tidak saling mengenal, tapi kami berhubungan setelah masing-masing dari kami memposting secara online. Kami berdua menerima penyelidikan polisi dan berbagi prosesnya. Polisi menyuruh saya untuk mengumpulkan pernyataan sebanyak mungkin dari teman-teman yang akan membuktikan bahwa saya dibully. Saya tidak menulisnya, tapi seorang teman yang menjadi korban dan seorang teman yang akan membuktikan bahwa saya diintimidasi mengajukan pernyataan." Dia mengungkapkan bahwa yang dia inginkan hanyalah permintaan maaf. Dia menulis, "Pada awalnya, saya harus membuktikan bahwa saya diintimidasi dan sulit bagi saya untuk mengingat kembali peristiwa yang saya alami. Jadi setelah penyelidikan, saya memberitahu mereka bahwa bahkan jika kasus ini dikubur, saya tidak ingin melakukan apa-apa lagi dan saya ingin permintaan maaf. Tapi semua yang saya dapatkan sebagai imbalan adalah permintaan investigasi ulang dari JYP. Ketika saya menelepon detektif yang bertanggung jawab, mereka mengungkapkan bahwa bahkan setelah JYP merilis pernyataan tentang investigasi ulang, mereka tidak membuat permintaan terpisah untuk investigasi ulang." Penulis kemudian menerima kabar bahwa manajer ITZY sedang berkeliling mencari tahu bagaimana Lia di sekolah menengah. Dia menulis, "Lalu, bulan lalu,
Teman lain menghubungi saya dan memberitahu saya bahwa manajer ITZY telah menghubungi teman-teman yang lulus dari sekolah menengah Sinsong untuk melihat bagaimana Lia saat itu. Pada 18 Juni, seorang detektif menghubungi teman A dan memberitahu mereka bahwa pengacara Lia ingin bertemu dengan kami berdua. Kami tidak ingin terburu-buru, jadi kami mengatakan bahwa kami ingin menerima permintaan maaf langsung dari Lia. Dia melanjutkan, kemudian pada 21 Juni, kami menerima kartu nama dari Direktur Divisi 2 Artis JYP melalui detektif yang bertanggung jawab. Pada tanggal 2 Juli, saya memberanikan diri untuk menelepon nomor tersebut melalui pembatasan ID penelepon dan merekam panggilan tersebut. Saya bertanya kepada mereka mengapa mereka ingin bertemu sekarang, tetapi mereka menghindari jawabannya dan ingin bertemu langsung untuk berbicara. Saya mengatakan kepada mereka bahwa jika tidak menerima permintaan maaf secara langsung dari Lia, maka saya tidak ingin bertemu dengan mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka akan mempertimbangkannya sebanyak yang mereka bisa dan hanya menyarankan agar kita bertemu secara langsung untuk berbicara terlebih dahulu. Sebelumnya, sebuah postingan telah diunggah ke internet yang mengklaim bahwa seorang idola wanita terkenal melakukan kekerasan dan bullying di sekolah. JYP menanggapi dengan menyangkal tuduhan yang dibuat oleh post tersebut. Tetapi korban yang diduga menjadi korban bullying kemudian dibebaskan dari semua tuduhan pencemaran nama baik. JYP kemudian memperbarui dengan tanggapan yang menyatakan bahwa mereka akan meminta penyelidikan ulang atas kasus tersebut. Yang ketiga, Rose Blackpink mengungkapkan realitas sulit tinggal di asrama sebelum debut. Seperti kebanyakan idola K-pop, Blackpink harus tinggal di asrama selama karir mereka di beberapa titik. Di masa lalu, grup ini telah mendapatkan perhatian karena apartemen mewah mereka yang ditampilkan di beberapa reality show. Namun, sepertinya itu tidak selalu terjadi, dan seperti kebanyakan idola, mereka memiliki saat-saat di mana para anggota harus berbagi asrama yang lebih kecil di mana kondisinya tidak luar biasa. Rose Blackpink baru-baru ini muncul di acara JTBC baru Sea of Hope, di mana dia tidak hanya menunjukkan betapa menakjubkan vokalnya dan betapa manisnya dia, dan menceritakan kisah tentang karirnya. Karena semua pemain bekerja sama untuk episode tersebut, Rose tinggal di kamar dengan penyanyi Akmu Sohyun dan aktris Kim Go-eun. Meskipun ketiganya tinggal di sebuah ruangan kecil, mereka semua tampak bersenang-senang satu sama lain. Secara khusus, Kim Go-eun tampaknya menemukan pengalaman yang menarik dan baru dibandingkan dengan dua lainnya. Selama klip itu, Rose menjelaskan bagaimana perasaannya tinggal bersama orang lain di asrama bukanlah hal baru baginya, karena dia telah melakukan selama 8 tahun. Namun, itu tidak selalu menyenangkan dan nyaman seperti yang diharapkan banyak orang, terutama ketika Rose pertama kali datang ke Korea, dan bahkan sebelum dia membuat tim debut yang pada akhirnya menjadi Blackpink. Ketika saya pertama kali datang ke Korea, saya bahkan tidak berada di tim debut. Saat itu, belum dikonfirmasi bahwa kami akan melakukan debut, karena itu kami tidak tinggal di tempat yang bagus. Ini bukan pertama kalinya Rose dan anggota lainnya berbicara tentang kesulitan yang mereka derita sebelum debut, khususnya dengan serangga. Selama episode reality show mereka, Blackpink mengungkapkan bagaimana mereka hidup dengan kecoa dan kelabang. Namun hanya Lisa yang cukup berani untuk menangkap mereka, dan para anggota menambahkan betapa bersyukurnya mereka kepadanya karena mereka semua terlalu takut untuk menangkapnya sendiri. Dengan kesuksesan dan ketenaran yang dimiliki grup tersebut saat ini, hampir tidak mungkin untuk membayangkan sesuatu di masa lalu di mana hal itu diragukan. Namun, bahkan sekarang adalah kenyataan bahwa banyak trainee K-pop yang harus menanggungnya. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.